Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Azara. Saya yang nantinya akan memimpin jalannya webinar hari ini dan menjelaskan agenda apa saja yang akan kita lakukan di webinar hari ini. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali teman-teman sudah hadir dan sudah daftar dan sudah hadir di webinar Oktober Series hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Saya pengen tahu nih teman-teman asal kotanya dari mana saja dan bisa di chat, diketik di kolom chat. Siapa tahu teman-teman ada yang dari luar Jawa atau mungkin dari luar Indonesia, luar negeri gitu. Jadi poster kita sampai gitu ke luar negeri. Ini ada yang dari Jakarta Timur, Depok, Pontianak, jauh sekali ya. Jakarta Barat, Bekasi, Bandung, Tangerang. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya sangat mengapresiasi sekali nih rasa semangat teman-teman walaupun di Sabtu pagi, weekend ya, tapi teman-teman tidak ada batasan gitu untuk mencari wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru gitu. Karena menurut saya juga untuk mencari pengetahuan, ilmu baru, wawasan itu nggak ada waktunya gitu. Maksudnya nggak ada batasan waktu gitu. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. Asal kita punya rasa kemauan yang besar, rasa semangat yang besar seperti teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Nah, di sini juga sudah ada para pembicara kita nih hari ini, yaitu ada Coach Tian dan Pak Giri. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Pak Giri dan Coach Tian. Halo Mbak Azara. Halo Ya, Pak Tian. Halo, halo Pak Giri dan Mbak Azara, selamat pagi. selamat Pagi. pagi. Terima kasih nih Coach Tian sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Ya, Pak Saleh juga dari Balai Training. Terima kasih atas kolaborasinya. Apa kabar Pak semuanya? ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Pak Saleh, selamat pagi Pak. Sudah Pagi siapkah Pak Pak? Tian, Pagi Pak Pak Saleh. Zara, Pak Giri. Ya Sudah Pak siapkah Pak? Saleh. Ya, insya Allah siap. Siap. Ya, PPT semua sudah aman ya Pak? Sudah siap? ya. Insya Allah. Oke, kalau gitu. eh kalau sudah aman semua, sudah siap semua, saya rasa kita mulai saja ya Pak webinar hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:04 dan saya rasa juga teman-teman di sini sudah tidak sabar ya untuk memulai webinar hari ini gitu. Tapi sebelumnya saya mau share screen dulu nih, mau menjelaskan agenda apa saja yang kita lakukan hari ini. Bentar ya. Slide-nya sudah terlihat belum? Ya, Yap. baru slide pertama ya, loading. Sudah terlihat? Oke. Ya, tampak sudah. Oke. Nah, saya akan menjelaskan agendanya terlebih dahulu karena webinar Oktober Series ini berkolaborasi antara Udemy dengan Balai, maka dari itu di sesi pertama akan ada pembukaan dan pengenalan Udemy. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu Udemy, itu akan dijelaskan langsung oleh Head of Udemy Indonesia, yaitu Pak Giri. Dan selanjutnya di sesi kedua kita masuk ke acara inti webinar hari ini yang akan membahas panduan berbahasa Inggris dengan metode fonetik yang akan dijelaskan oleh Coach Tian dari Balai. Dan di sesi ketiga kita akan ada Q&A, jadi teman-teman bisa bertanya dan pertanyaannya ini dapat diketik di kolom Q&A yang sudah tersedia di layar teman-teman.
Ya, terlihat ya teman-teman. Nah, apabila nanti teman-teman ada yang mau bertanya langsung, bisa aktifkan, maksud saya bisa raise hand, klik raise hand, dan nanti kita izinkan mikrofonnya untuk nyala. Sampai sini paham ya teman-teman? Nanti apabila ada kendala, teman-teman bisa informasikan ke kita lewat kolom chat. Sampai sini mengerti ya teman-teman? Saya rasa teman-teman semua sudah mengerti, dan kita mulai saja, dan saya harap teman-teman mengikuti webinar hari ini dari sesi pertama sampai sesi akhir, karena akan ada bonus untuk teman-teman yang setia di webinar hari ini. Dan kita mulai saja sesi pertamanya yang akan dijelaskan oleh Pak Giri. Silakan Pak Giri. Baik, terima kasih Azara. Sebentar, saya share screen. Terlihat ya? Ya, lihat Pak. Oke, baik. Terima kasih nih kepada para peserta yang sudah menyempatkan diri hadir di Sabtu pagi ya. Ketika yang lain mungkin masih tidur-tiduran. Nah, ini sudah ada peserta yang hadir, baik di Zoom atau juga di YouTube. Selamat datang. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kebetulan di pertanyaan awal ketika teman-teman registrasi di webinar ini, kami tanyakan, pernah nggak sih belajar menggunakan Udemy? Nah, sebagian ada yang menjawab belum. Nah, karena hari ini adalah kolaborasi antara Udemy dan Ballet Training. Nah, sesi pertama ini kami akan sedikit jelaskan mengenai apa itu Udemy yang akan disampaikan oleh saya selaku Head of Udemy Indonesia. Nanti kalau misalnya saya bicara terlalu cepat atau ada gangguan pada suara saya, boleh diisi ya di kolom chatting. Please feel free. Nah, ini teman-teman ada yang udah dari Bogor, ada dari Tangerang, Bekasi, Batam, Pontianak, sampai Kalimantan ya. Wah, mudah-mudahan sesi hari ini bisa memberikan pengetahuan dan juga wawasan baru kepada teman-teman. Nah, Udemy itu apa sih? Udemy itu adalah marketplace untuk belajar online. Nah, Udemy berdiri tahun 2010 dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Intinya bagaimana Udemy itu menghubungkan siswa atau pembelajar dimanapun dengan pengajar terbaik dimanapun untuk bersama-sama kita memaksimalkan koleksi potensi bersama. Kalau rekan-rekan lihat misalnya di slide yang muncul, nah misalnya bagaimana sih perjalanannya? Misalnya pertama ada orang membuat kursus di Udemy. Nah, kemudian kursusnya misalnya dibeli oleh atau didaftar oleh pembelajar lain. Nah, kemudian semakin banyak yang daftar, kemudian banyak juga yang kemudian membuat kursus di Udemy, semakin banyak yang daftar dan terus berkembang. Sehingga ekosistem pembelajaran ini bisa memberikan manfaat yang plus, baik itu sebagai pembelajar, jadi mereka bisa mendapatkan pengetahuan baru, untuk pengajar juga mereka bisa memberikan impact dari kelas mereka. Nah, ini adalah statistik Udemy secara global dari seluruh dunia. Saat ini sudah ada 65.000 instruktur. Nah, jadi seseorang atau institusi yang membuat kursus di Udemy itu kami sebut instruktur. Saat ini sudah ada 65.000 instruktur. Mereka rata-rata sebagai subject matter expert, orang yang ahli di bidangnya, di mana 65.000 instruktur ini telah mengajarkan 183.000 kursus dari berbagai topik, dan 183.000 kursus ini telah didaftar oleh 44 juta pembelajar di seluruh dunia. Nah, ini bagaimana Udemy bisa memberikan manfaat. Dan ini adalah beberapa contoh instruktur misalnya yang dari global. Ada yang memang akademisi, misalnya yang paling kanan, Sydney dia pengajar di Tuck School of Business. Ada yang kemudian profesional, yang kemudian mereka menyempatkan diri untuk berbagi pengetahuan di Udemy. Atau ada juga yang misalnya paling kiri, Angela Yu, yang mereka memang mendedikasikan untuk membuat kelas-kelas online. Angela Yu ini menarik bagaimana awalnya dia adalah dokter bedah, sampai akhirnya dia menjadi founder dari School Bootcamp atau Programming Bootcamp. Dan di bawah misalnya teman-teman bisa melihat kursus-kursus dari para pengajar dan berapa banyak sih pembelajar yang telah enroll pada kursus mereka sejauh ini.
Nah, untuk teman-teman yang misalnya belum pernah masuk ke udemy.com, silakan nanti boleh coba eksplorasi. Nggak harus membeli, jadi ketika eksplorasi tidak harus membeli langsung. Nanti ketika menemukan topik atau kursus yang menarik, baru silakan dipertimbangkan untuk dibeli. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke udemy.com, seperti ini tampilan atau interface dari udemy.com. Nah, itu ada 13 topik yang teman-teman bisa eksplorasi. Dari mulai topik pengembangan itu development, seperti web development, data science, mobile development, dan sebagainya. Kemudian ada topik bisnis, ada topik keuangan dan akuntansi, TI dan perangkat lunak, kemudian ada topik tentang produktivitas kantor, pengembangan pribadi, kemudian desain, pemasaran, gaya hidup, sampai dengan pengajaran dan akademis termasuk bahasa Inggris. Karena itu pada hari ini kita akan belajar mengenai metode fonetik. Nah, seperti apa sih belajar di Udemy itu? Yang pasti belajar di Udemy itu online. Nah, tetapi di online learning itu ada dua metode umum. Yang pertama yang disebut sebagai synchronous atau live, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, di mana antara pengajar dan yang belajar itu berlangsung di saat yang bersamaan. Itu synchronous kami menyebutnya. Kemudian yang kedua asynchronous. Nah, di mana antara instruktur dengan si pembelajar itu tidak berlangsung bersamaan. Instruktur merekam videonya, ditaruh di platform, kemudian si student bisa belajar kapan saja, sesuai dengan jadwal mereka. Udemy itu menawarkan full asynchronous. Karena itu, medium utama belajar di Udemy itu berupa video yang sudah direkam. Jadi recorded video base. Nah, tidak hanya video, instruktur juga bisa menambahkan beberapa sumber daya pembelajaran. Misalnya dalam bentuk PDF, dalam bentuk kuis, dalam bentuk assignment, atau misalnya untuk mereka yang mengajarkan coding, mereka juga bisa membuat coding exercise. Intinya bagaimana ketika seseorang belajar, itu tidak melulu misalnya melihat video, tetapi juga diselingi dengan metode pembelajaran lainnya. Sehingga harapannya proses penyerapan materi bisa lebih bervariasi dan bisa lebih efektif. Nah, kemudian di Udemy itu tidak ada jadwal. Ketika teman-teman membeli sebuah buku, nah teman-teman sendiri yang kemudian menentukan kapan sih mau menyelesaikan kursus tersebut. Ya, misalnya satu hari mau berapa sering, kemudian misalnya kursusnya 3 jam, apakah mau langsung dilahap nih 3 jam, atau mau dipilah-pilah nih, satu hari 30 menit, jadi saya butuh waktu 6 hari untuk menyelesaikan kursus tersebut. Mungkin tadi asosiasinya seperti teman-teman membeli buku. Jika teman-teman beli buku nih, nah itu kembali ke teman-teman. Kapan sih saya mau menghabiskan buku ini? Apakah langsung dihabiskan, atau saya bagi-bagi waktu sampai dengan 1 minggu. Itu yang kami sebut dengan self-paced learning. Kemudian yang keempat, nah sekali teman-teman beli kursus, itu jangan takut, teman-teman akan punya akses ke kursus tersebut selamanya. Kalau sudah nonton hari ini, misalnya sudah selesai, boleh nggak sih minggu depan ditonton lagi? Boleh. Atau boleh nggak sih bulan depan ditonton lagi? Silakan. Atau mungkin tahun depan ditonton lagi? Boleh. Boleh. Jadi kalau lupa, bisa di-refresh lagi. Dan teman-teman bisa mengakses kursus itu dari berbagai perangkat. Misalnya belinya di web, bisa nggak sih nonton di aplikasi? Bisa. Atau kebalikannya, belinya di aplikasi, nontonnya di web. Nggak masalah. Intinya bagaimana pembelajaran itu tidak terhenti hanya karena keterbatasan perangkat. Pada dasarnya, mantra yang ditawarkan oleh Udemy itu adalah learn anything, anytime, and anywhere. Belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, di Indonesia sendiri Udemy itu secara resmi launching di Maret 2019. Jadi sudah 2 tahun setengah. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Udemy ketika ke Indonesia? Kami melakukan beberapa pelokalan untuk memastikan platformnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat kita juga bisa bertumbuh. Mereka bisa belajar sesuai dengan preferensi mereka. Nah, ketika Udemy masuk ke Indonesia, ada beberapa pelokalan yang kami lakukan, antara lain yang pertama itu adalah navigasi dalam bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke udemy.com, nanti akan melihat websitenya dalam navigasi bahasa Indonesia, sehingga memudahkan teman-teman misalnya mencari atau mengeksplorasi Udemy website. Kemudian yang kedua, kami juga meluncurkan mata uang rupiah. Nah, mungkin ada teman-teman yang sebelum Udemy launching di Indonesia, pernah masuk ke udemy.com. Nah, itu tampilannya menggunakan mata uang USD, dolar. Nah, semenjak launching menggunakan mata uang rupiah. Kenapa? Karena kita semua cinta rupiah. Ya, seharusnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling utama. Bagaimana kami memperbanyak kursus-kursus dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh instruktur Indonesia. Kenapa? Karena
paling nyaman ya kita belajar dengan bahasa ibu kita. Kita bisa memahami, termasuk ketika si instruktur misalnya menyampaikan beberapa kasus-kasus lokal yang mungkin hanya terjadi di negeri Indonesia. Itu yang kami fokuskan. Dan yang terakhir, kami memberikan metode pembayaran lokal. Sebelum launching, itu hanya ada 2 metode pembayaran, yaitu kartu kredit dan PayPal. Nah, sekarang teman-teman bisa membayar menggunakan bank transfer atau via minimarket. Jadi kalau minimarket, teman-teman beli kursusnya di Udemy, nanti dapat kode khusus, kode unik. Nah, kode ini yang disampaikan ke pramuniaga atau kasir di Alfamart, Indomaret. Nah, saya mau bayar kursus ini. Harapannya ketika teman-teman nanti ke pramuniaga ke Indomaret itu nggak cuma beli nggak cuma beli ciki gitu ya, nggak cuma beli micin tapi juga beli ilmu. Nah, jadi micinnya nambah, ilmunya nambah, jadi balance. Nah, seperti itu. Kedepannya nanti akan menambah metode pembayaran menggunakan e-wallet. Jadi teman-teman bisa bayar pakai OVO. Semakin mudah untuk bayar. Nah, seperti apa sih kursus-kursus di Udemy atau topik-topik apa sih yang dibahas di Udemy? Itu luas. Ada Java, ada Excel, ada bisnis, mikrotik, nah, ada PHP misalnya. Tapi PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Itu bahasa programming. Kemudian ada strategi mempengaruhi orang berkata iya, social media marketing, kemudian aspek hukum pembayaran digital, data science, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 1.000 kursus dalam bahasa Indonesia. Teman-teman nanti boleh eksplorasi. Nah, di mana learning di Udemy itu atau belajar di Udemy itu memberikan banyak manfaat, tetapi perlu juga beberapa penyesuaian. Apa sih manfaat dari belajar yang asynchronous seperti Udemy? Yang pertama, convenience, kenyamanan. Teman-teman bisa belajar 24 jam dalam sehari. Jadi yang siang hari misalnya sibuk ya, tidak sempat untuk belajar. Nah, ketika teman-teman belajar yang asynchronous, teman-teman bisa mendedikasikan waktu untuk belajar misalnya di malam hari. Misalnya saya ambil contoh kasus saya suka belajar itu jam 10 malam. Ketika anak-anak udah pada tidur, nah di situ baru mulai belajar. Nah, belajar 1 jam, kemudian istirahat. Nah, karena kalau buat saya mencari webinar yang masih hidup jam 10 malam susah ya. Nanti jangan-jangan pesertanya bukan manusia misalnya. Atau kalau teman-teman misalnya tipe-tipe orang yang morning people, baru efektif belajar di pagi hari. Misalnya bangun pagi jam 5 atau yang muslim setelah sholat subuh, nah bisa mulai belajar. Nah, tergantung. Jadi teman-teman memiliki kenyamanan untuk memilih kapan sih saya mau belajar. Kemudian yang kedua juga menawarkan fleksibilitas penuh. Teman-teman mau belajar apa, silakan. Mau belajar secepat apa, silakan. Mau menentukan jadwalnya bagaimana, silakan. Karena mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan menyerap sebuah materi yang sama. Mungkin si A ketika dia nonton satu video, dia udah berhasil menyerap. Mungkin si B belum tentu. Nah, bagaimana yang bentuk asynchronous, si B bisa mengulang lagi, sehingga kemudian di titik yang sama A dan B ini punya penyerapan materi yang sama. Dan yang ketiga, secara harga relatif terjangkau. Nah, tetapi belajar asynchronous itu juga perlu penyesuaian. Kenapa? Karena mungkin kita terbiasa dengan metode belajar yang selama ini kita anut itu sudah terjadwal. Kita tinggal ikut, atau selama ini ada gurunya ngeliatin kita, melototin kita, sehingga kita harus belajar ya, kita nggak bisa tiduran. Nah, tetapi ketika asynchronous itu nggak ada yang ngawasin. Nah, sehingga kita perlu membekali diri kita dengan beberapa hal. Yang paling penting itu adalah ketika teman-teman mau belajar yang asynchronous, itu harus punya motivasi yang kuat. Ya, mungkin kalau kita analogikan, motivasi itu seperti bahan bakar untuk sebuah mobil. Ketika teman-teman tidak punya bahan bakar, ya udah mobil itu nggak kemana-mana. Sama seperti belajar. Ketika tidak punya motivasi untuk belajar, beli kursus di Udemy, ya udah nggak akan pernah selesai itu kursus. Motivasinya bisa motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, atau motivasi ekstrinsik karena dari luar, misalnya disuruh bos. Tapi setidaknya harus ada motivasi. Tanpa motivasi nggak akan kemana-mana. Nah, tetapi apakah motivasi saja cukup? Belum tentu. Ketika punya motivasi tapi nggak komit, susah juga. Jika sudah tahu motivasinya apa, baru kemudian oke, saya komit, saya punya plan, saya punya rencana, mau menyelesaikan kursus ini dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, kemudian bagaimana high commitment tadi, itu ditranslasi dalam bentuk time management yang baik. Nah, jadi kalau oke, saya mau 1 bulan, misalnya ada kursus 5 jam, saya sudah pilih nih, oke, saya setiap minggu harus menghabiskan 1 jam, sehingga dalam waktu 1 bulan saya bisa menyelesaikan. Nah, nanti 1 jam ini saya pilih lagi. Saya mau belajar hari apa ya, jam berapa.
Nah, itu yang perlu teman-teman adjust. Karena tidak mudah untuk yang baru pertama kali. Mungkin sama seperti misalnya teman-teman terbiasa misalnya sikat gigi dengan tangan kanan ya. Ya, menyikat gigi tangan kanan. Ketika suatu hari disuruh tolong sikat gigi dengan tangan kiri. Nah, di situ perlu penyesuaian. Yang dulunya nggak perlu mikir nih, langsung aja. Ketika pakai tangan kiri jadi mikir, oh bener nggak ya saya nyikat giginya? Nah, penyesuaian itu yang mungkin memerlukan waktu, tetapi ketika teman-teman sudah bisa, ya nggak masalah. Kayak sekarang kalau teman-teman mau sikat gigi sambil jungkir balik juga, kalau dengan tangan kanan pasti udah bisa kan? Karena sudah terbiasa. Kurang lebih itu, dan hari ini Udemy bekerja sama dengan Bali Training, di mana Bali Training merupakan salah satu instruktur, salah satu mitra dari Udemy di Indonesia. Nah, Bali Training sendiri merupakan lembaga di bidang pelatihan dan konsultasi. Saat ini sudah ada 53 kursus. Lebih mungkin ya, terus bertambah ya Pak Saleh ya. Nah, terus bertambah kursusnya, termasuk salah satunya, bukan salah satu, salah dua atau salah tiga ya, kursus yang diajarkan oleh Coach Tian, Pak Tian. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh kursus dari Bali Training. Nanti teman-teman bisa masuk ke udemy.com, searching di Bali Training. Nah, ini kursus-kursus rata-rata terkait dengan hard skill dan juga soft skill. Nanti teman-teman boleh eksplorasi setelah ini. Intinya terus belajar. Jangan pernah berpikir bahwa belajar itu akan stop di bangku edukasi formal. Keep learning, learning doesn't stop at the classroom. Kenapa? Karena kita mungkin sadari kita punya isu di SDM, di kapasitas sumber daya manusia kita. Kalau kita merujuk ke AMD, World Talent Ranking, kita di peringkat 45. Atau kalau kita mengacu pada Bank Dunia, indeks SDM kita di peringkat 87. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah hobi belajar ya. Nah, bagaimana teman-teman yang sudah suka belajar itu bisa mengajak teman lainnya untuk terus belajar. Yuk kita jadikan belajar ini sebagai sebagai habit, sebagai kebiasaan. Nah, saya suka sebuah kutipan dari Peter Drucker. Dia bilang, keterampilan yang penting di abad 21 itu adalah keterampilan mempelajari keterampilan baru. Skill of learning new skill. Karena segala sesuatunya akan usang berjalannya waktu. Ya, teknologi berubah begitu cepat. Digital marketing misalnya dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun mungkin algoritmanya sudah berubah. Nah, bagaimana kemudian kita harus membiasakan diri kita untuk belajar. Belajar itu nggak mudah, ya. Kita untuk unlearn sesuatu, untuk kemudian kita relearn. Itu butuh proses, itu butuh usaha. Nah, bagaimana teman-teman mungkin perlahan-lahan kita belajar keterampilan untuk mempelajari keterampilan baru. Ini saya suka sebuah konsep dari Stephen R. Covey dari bukunya 7 Habits of Effectively People gitu intinya, tentang sharpening the saw, mengasah gergaji. Jadi kalau kita ambil contoh, ini ada 2 orang yang sama, dikasih tugas yang sama, dikasih tools yang sama, tapi hasilnya mungkin berbeda. Kalau kita lihat di screen misalnya, si A, dia disuruh menggergaji selama 60 menit dengan alat yang sama, gergaji dan asa. 10 menit pertama, si A berhasil mendapatkan 10 kayu. 10 menit kedua mungkin masih 10 kayu, tapi masuk ke 10 menit ketiga, di menit ke-30 mulai menurun nih. Dan terus dia kerja ya, seperti kata pemerintah kita. Nah, di mana sampai dengan menit ke-60, nah dia mungkin mendapatkan 35 kayu. Sementara ada si B dengan alat yang sama dan waktu yang sama, 10 menit pertama dia gergaji, dapat 10 kayu sama dengan si A, tapi apa yang dilakukan oleh dia istirahat sejenak. Apa yang dilakukan? Mengasah gergaji. Sharpening the saw. Nah, kemudian 10 menit kemudian dia gergaji lagi, dapat 10 kayu. Setelah itu apa? Istirahat lagi. Asah lagi, gergaji lagi, asah lagi, gergaji lagi, asah lagi, gergaji lagi. Dalam waktu yang sama, dengan tools yang sama, hasilnya berbeda. Nah, ini yang dibilang oleh Stephen R. Covey, sharpening the saw. Kadang-kadang kita perlu stop untuk kita mengevaluasi. Kita introspeksi diri, apa yang kurang. Nah, di mana Covey bilang ada 4 hal yang perlu kita evaluasi, hati kita, raga kita, pikiran kita, jiwa kita. Di mana kalau untuk pikiran kita bisa evaluasi dengan belajar. Jadi jangan terus kerja, kita perlu selingi dengan belajar. Sehingga kita tidak melakukan apa yang disebut oleh Albert Einstein, insanity. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Intinya kita harus terus belajar, atau konsep ini sering disebut sebagai lifelong learning.
Kenapa sih kita perlu lifelong learning? Pertama, memastikan kita tetap relevan dengan keadaan zaman ya. Misalnya tentang apa ya, software akuntansi 5 tahun yang lalu mungkin berbeda dengan sekarang. Nah, atau misalnya dunia banking berbeda dengan yang 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Dunia digital berbeda. Jadi kita harus tetap belajar supaya kita tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dengan kita terus belajar, kita menambah pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin saat itu belum kita butuhkan. Tapi ketika ada hal-hal yang kita tidak duga muncul, unexpected muncul, hal-hal kita menyebutnya ketidakterdugaan muncul, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita sudah bekali sejak awal. Kemudian ketika kita terus belajar, kita akan menambah terus wawasan kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih berkompeten, sehingga akan mengajak kita atau mendorong kita untuk lebih confidence. Dan yang keempat, dengan teman-teman terus belajar ini bisa dari manapun ya, dari buku, dari ngobrol dengan orang, ikut webinar, ikut kelas di Udemy, nanti ikut kelasnya ballet training, dan sebagainya, teman-teman bisa mendapatkan ide-ide baru. Jadi dengan terus belajar itu akan memercikan ide-ide baru, yang selama ini tidak terfikirkan, kemudian muncul ide-ide baru. Dan yang kelima, ketika teman-teman belajar, terkadang itu bisa membuat teman-teman melihat masalah yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Selama ini misalnya melihat masalah dari perspektif A, ketika belajar jadi tahu hal yang lain. Oh, ternyata ada perspektif B ya. Ternyata ada perspektif C dan seterusnya. Nah, inilah kenapa kita terus belajar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di mana hari ini kita akan belajar nih dengan Coach Tian, panduan berbahasa Inggris dengan metode fonetik. Wah, ini saya juga harus ngikutin nih. Nah, ini adalah hari ini adalah versi singkatnya nih dari kelas beliau di Udemy juga. Jadi kursus dari ballet training dan Coach Tian dengan judul yang sama, panduan lengkap berbahasa Inggris dengan metode fonetik. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa menyerap banyak. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, tadi seperti kata Mbak Azara, boleh ditanya di Q&A atau nanti raise hand di sesi Q&A. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, nah saya serahkan nih, ini sesinya expertnya nih. Coach Tian, silakan. Masih mute, Pak? Ya, oke, thank you, Pak Giri. Ya, Baik. I'm going to share the screen. Okay, yeah, this is me. You can see later about my biodata. Ya, jadi Coach Tian pakai bahasa Indonesia, biar ini bahasa ibu kita, menjelaskan sesuatu bahasa Inggris dalam bahasa ibu kita lebih efektif. Ya, kecuali kalau kita memang sudah mahir bahasa Inggris. Ya, baik. Jadi dalam hal ini kita belajar bunyi. Kenapa belajar bunyi? Karena bahasa itu belum di full screen. Oh, maaf. Ya. Oke. Jadi bahasa itu dalam salah satu profesor bahasa Inggris bilang bahwa bahasa itu kalau dibikin satu kata itu adalah bunyi. Ya, makanya kita kalau kita bisa berbahasa, ya kita bisa bunyi. Jadi sebelum kita bisa jago ngomong Inggris, ya memang tahapannya ada beberapa. Kita harus perbanyak kosakata, betul. Ya, tapi jangan lupa cara baca kosakata itu juga kita perlu. Ya, bagaimana kalau misalnya nanti kita baca yang O-U-G-H, ya, ada O-U-G-H, itu bisa 8 bunyi cara bacanya, saya begitu ya. Oke, jadi ada 2 cara membaca bahasa Inggris. 2 metode, 2 cara, 2 teknik. Ya, yang pertama phonics, yang kedua phonetics. Ya, phonics itu diajarkan oleh native speaker kepada anak-anak mereka. Kalau di Indonesia mungkin buat kita yang baru belajar bahasa Inggris, ya cara pengucapan itu kita pakai phonics. Kenapa phonics? Karena lebih cepat. Ya, lebih cepat cara kita melihat pola. Kita melihat itu hurufnya, lalu kita decode. Ya, kita transfer, kita translate huruf itu menjadi bunyi. Contoh, kita semua tahu bahwa kucing itu C-A-T. Itu spelling ya. Spelling itu eja, C-A-T. Ini kasusnya dulu dengan belajar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dulu kita belajar misalnya baca, B-A-ba, C-A-ca. Rupanya anak-anak kita itu sulit membaca bahasa Indonesia karena bunyinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Contoh tadi ya, katanya BA,
Kenapa jadi ba? CA, kenapa jadi ca? Bukannya kalau BACA bacanya BACA? Itu pertanyaan anak-anak itu. Makanya sekarang bahasa Indonesia seperti bahasa Jepang. BA langsung ba, CA langsung ca. Jadi baca. Cepat anak-anak kita baca. Betul ya? Nah, begitu juga ini. Kalau kita bilang CAT, yang didengar oleh mereka adalah C, A, dan T. Cara bacanya gimana? CAT. Bukan. Makanya kita belajar bunyi. C itu bunyinya k, A itu bunyinya T itu bunyinya t. Jadi bunyikan cat, cat. Ini yang benar. Ya. Di samping itu, tingkat kefasihan kita lebih tepat. Ya, jadi kalau kita bisa phonics dan phonetics nanti ya, kita bisa baca kata-kata dalam bahasa Inggris dengan tepat, benar, fasih bahkan. Ya, selama kita mengikuti polanya, ya, dan membunyikannya dengan benar. Ya, jadi kalau fasih mau fasih, ya belajar ini phonics dan phonetics. Ya, nanti kita bahas di sini. Ya, manfaatnya apa sih belajar ini? Tadi ya sudah dibilang, karena ada nama, ada bunyi. A, B, C, D, E, F, G, itu nama huruf. Ya, alfabet itu. Ya, A, B, tadi kasusnya CAT. Ya, cat itu CAT. Ya, tapi kalau kita ini kita coding. Ya, kalau di bahasa programnya juga ada coding ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa coding. Ya, nanti jadi game gitu ya. Kalau ini codingnya ya. Alfabet itu kodenya kita rubah jadi bunyi gitu ya. Tadi ke, at, cat gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bisa ini, kalau untuk ikut spelling bee bagi mereka yang masih sekolah lebih mudah ya, lebih mudah mengikuti spelling bee. Jadi tidak perlu mengeja dengan spelling CAT tadi ya. Kayak kata chat, kita sering ngomong ya, saya lagi nge-chat. Chat itu memang 4 huruf ya, 4 grafem ya, 4 graphemes. Grafem itu tulisan CHAT. Tapi dia punya 3 bunyi. CH itu 1 bunyi. Terus terus T. Jadi chat. Gitu. Ya. Oke. Ya. Loh. Jadi kalau belajar phonics pertama ya, kenapa lebih mudah kita belajar pakai phonics dulu? Ya bagi orang yang baru belajar bahasa Inggris atau memang sudah tahu bahasa Inggris, Pasien sarankan belajar phonics dulu. Kenapa? Karena lebih mudah. Lebih mudahnya kenapa? Lihat huruf-hurufnya, lalu kita rubah menjadi bunyi. Ya, contoh kita ambil di kata double O dan O. Ya, itu dalam bahasa Inggris bunyinya jadi 2. Ya, bisa U pendek, U. Seperti dalam bahasa Indonesia ya, ubi, U itu ya, U bunyinya. Ya, bisa juga U-nya panjang. Panjangnya gimana, Coach? Bukan U itu maksudnya. Panjang itu posisi mulut kita, terutama rahang itu bergerak ya. Ya, bibir kita agak monyong. Ini panjang. Jadi pendek-panjang gini. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang memasak, cook. Punya pendek saja, cook. Tapi kalau kita bilang bisa, pasien dari can, kita bilang could. Ya, ngomong-ngomong tuh L-nya nggak bunyi ya. Dan O-nya juga nggak bunyi. Ya, itu ada tekniknya ya, could. Gitu ya. Sama juga dikata put. Ya, itu huruf U saja ya, tapi bunyinya put. Ini contohnya begitu. Jadi kita belajar pola, melihat huruf-hurufnya, lalu kita coding. Ya, kita decode menjadi bunyi. Lalu kita bisa baca dengan benar, tepat, dan fasih. Oke. Nah, contoh kata ge. Jadi ada 44 bunyi. Kosen tidak bahas semua di sini ya. Kalau mau tahu banyak ya itu tadi ya. Di kursus Udemy, Kosen sudah ada rekaman ini ya, phonics dan phonetics. Ini contoh huruf ya. Huruf G, letter G kalau kita bilang ya, G ya, G. Ya, bunyinya memang G ya, G. Ya. Di sini semua kata ini bunyinya G ya. Gain, go,
ya, glue, geese, go, gloves, gate, garden, gorilla. Ya, jadi bunyi g. Tapi ya bisa juga dia di tengah. Di tengah dia biasanya double. Ya, jadi secara spelling penulisan huruf G itu bisa G satu dan G double. Kalau double di tengah, ya. Goggles, ada Google, ada goggles ya. Kalau mau ngelas pakai goggles ya, atau berenang menyelam pakai goggles. Ya, juggle, baggy, egg, giggle, dagger, squiggle, smuggle, maggle, toggle, snuggle, nugget. Biasanya bunyi-bunyi goggle gitu ya. Jadi kalau GLE baca go gitu ya. Ya, giggle gitu ya. Nah, jadi posisinya dia bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, di depan kita bilang initial, di tengah kita bilang medial, dan di belakang kita bilang final. Jadi initial di depan ya. Goose, girl, go, cake, go, goat, gifts, ghost, game, guitar, gold, gorilla. Kalau di tengah, dia tiger, seagull, wagon, sugar, magnet, dragon, fingers, digging, wagging, jogging, Lego, kangaroo. Ya, begitu juga ketika kita taruh dia di belakang, tetap bunyi ge, ya. Egg, bag, egg, frog, leg, rug, flag, dig, bug, dog, wig, hug. Perhatikan bunyinya. Dalam bahasa Inggris, bunyi huruf G itu g, g, g. Begitu bunyinya. Ya. Karena ini minimal pairs dengan bunyi K. Huruf K itu bunyinya k, k, k. Ya, dalam bahasa Indonesia, kemungkinan bunyi huruf G di belakang, kita akan bunyikan K. Ya, contoh, setahu kesian, gudeg itu tulisannya gudeg, gitu ya. Tapi kita bilangnya apa? Gudeg, gitu ya. Kadang-kadang, apa namanya, gubuk, gitu ya, gubuk, pakai K, gitu ya. Ada yang pakai belakangnya G, dibacanya K. Dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Inggris enggak. Kalau G ya G, G. Kalau K, K. Ya, misalnya kita ngomong belakang, ya, sama tas dalam bahasa Inggris. Belakang itu back, ya, tas itu bag. Ya, jadi beda. G, G, back, bag, back, bag. Beda ya. Yaitu minimal pairs. Mirip-mirip bunyinya, tapi tidak sama. Oke. Nah, huruf G juga bisa punya bunyi lain. Nah, inilah kenapa kita belajar bunyi. Ya, bunyi-bunyi lain. Jadi kalau dia bunyi G, itu kita bilang hard. Jadi bunyinya keras. G, G, gitu. Sedangkan bunyi yang lainnya itu soft. Apa itu soft? Bunyinya jadi J, 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 gitu. Ya, makanya nih ya, kita baca misalnya bunyi softnya, genius, gentleman, ginger, giraffe, energy, stingy. Ya, harus itu nama kucingnya ya, ginger. Jadi coba perhatikan, kok bisa begitu ya? Ya, coba perhatikan yang bawah hard G, gardener, go, guard, game, go, gum. Nah, karena kita belajar pola, cara cepatnya Kosian kasih tips. Pertama, kalau soft G itu bunyinya jadi J, J, itu sesudah huruf G-nya ketemu dengan vokal E, I, Coach, itu Y itu bukan vokal loh. Iya, itu semi-vowel. Apa semi-vowel? Ketika huruf Y ada di depan kata, umumnya dia menjadi bunyi konsonan. Yo-yo, yellow, yogurt, yes. Betul ya? Yeah. Tapi kalau dia di tengah dan di belakang, dia akan jadi bunyi vokal. Ya, di tengah kan ketemu huruf G, ketemu Y tadi ya, dia jadi bunyi vokal tuh. Jadi nggak G, Y, gitu. Ya, makanya bacanya di sini stingy, energy. Kalau dia habis GY itu di depan mungkin silabel pertama, suku kata pertama bacanya gymnastics, ya, senam, ke gym. Mau kemana? Mau ke gym, gitu kan? Ada juga kan dai gym katanya. Tulisannya GYM ya, bacanya gym. Itu cara bacanya. Makanya kenapa kita bilang jerapah itu giraffe, bukan giraffe. Betul ya? Kenapa? Karena tadi ketemu apa? Vokal E, I, Y. Tadi Y, saya sudah bahas, dia semi vowel. Ya.
gampang ingatnya E I Y gitu ya. Berarti vokal yang lain yang mana? Yang A U O kalau kalian. Jadi seperti bunyi Tarzan A U O, nah gitu ya. Kalau itu berarti bunyinya G ya, dikata A gardener, U guard ya, gum gitu ya. O go golf. Nah gitu ya. Atau tambah konsonan, dia G ya, bisa kasih L glad ya, kasih R grass gitu ya. Jadi hari ini udah dapat di tips pertama ya, cara baca G bisa dua, bisa soft sama hard. Wah, gitu ya. Belajar sekali langsung dapat. Oke. Ya, ini daftar katanya ya. Kenapa tadi kita baca giraffe, jerapah itu ya. Sama mungkin kita sering giant, raksasa gitu ya. Dulu ada supermarket namanya Giant ya. Udah tutup ya. Oke, ini otomatis kita bunyikan J ya. Karena ketemu apa tadi? Vokal E, I, Y. Ya, E, I, Y. Gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi jam, gentle, gel, giraffe, gym, giant, genius, germ, gymnastics, general, gingerbread man. Ya, otomatis kita langsung bisa baca. Ya kan? Dan kita jadi pede dong. Iya, percaya diri. Ya, kenapa? Karena bacanya kita tepat gitu loh. Selama ini yang menyebabkan, salah satu penyebab kita takut ngomong Inggris atau belum ngomong Inggris, ya karena kita merasa cara bacanya kita bingung. Jangan-jangan salah sebut, nanti diketawain. Ya kan? Akhirnya daripada diketawain, mendingan nggak ngomong. Gitu. Kenapa nggak kita cari solusinya? Bahwa kita bisa kok bisa menyebutkan kata itu dengan benar, bahkan bisa sampai fasih. Ya, kita belajar pronunciation. Dalam hal ini metodenya phonics dan phonetics. Ya, selanjutnya. Ini daftar katanya. Ya. Otomatis kita baca, lihat saja sesudah huruf G itu huruf E, huruf I, bahkan ada huruf Y. Ya, berarti ini soft G. Huruf G yang lembut. Bunyinya apa, Coach? Bunyinya jadi bunyi J. J. Gel, geography, gymnastics, gymnasium, ginger, general, gerbil, giraffe, giant, gem, germ, genius, gene, gypsy, age, gene, gentle, gigantic, generate. Ya, ini dari Korea. Ginseng, genie, generous, geology, gymnasium, geography, giraffe, genius, gypsy. Dibolak-balik, yang penting ini latihan ngomong. Ya, begitu juga yang kotak sebelah kanan, cara bacanya begitu juga ya. Bisa di depan, G-nya, tapi bunyi J, bisa di tengah ya, dan bisa di belakang juga. Digital, magic, fugitive, clergy, clingy, rigid, energy, allergy, apology, original, imagine, urgent, agile, fragile, logic, tragic, hygiene, margin, engine, dodgy, agent, agent, gyroscope, register, engineer, fugitive, clingy, allergy, fragile, hygiene. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong baru huruf G aja kita bahas lumayan beberapa menit ya. Kalau kosen bahas lebih panjang lagi. Ya, jadi bisa polanya G, E di belakang ya, otomatis atau di tengah ya. Otomatis bunyi apa? J ya, J. Wage, cage, page, stage, angel, garbage, manage, cringe, huge, orange. Ya. Jadi angel. Jangan pakai bahasa Indonesia bacanya, nanti angel. Wis angel lagi angel. Gitu ya. Ya. Kenapa itu gear bacanya nggak jir gitu ya? Ya, ada polanya. Ya, jadi kalau vokal panjang tidak I, E itu bunyi vokal panjang I gitu ya. Ada juga beberapa kata yang pakai G, pakai I, dan pakai E tidak dibaca J. Contoh give, tidak dibaca J. Terus kemudian gave, ya pasti dari give. Itu pasti bacanya G ya, gave. Get, mendapatkan. Get itu bisa mendapatkan, paham, I get it, saya paham. Ya. Nah, itu get juga tidak baca jet. Ya, itu dibilangnya trick words. Kenapa begitu? Begini, bahasa Inggris itu pengaruh dari berbagai budaya besar dunia. Ya, yang pertama tentunya kita tahu Perancis. Ya, dulu kan mereka kerajaan semua, nah itu ke Perancis dekat juga kan, masuk ke Eropa.
Nah, mereka saling mengokupansi, ya, terpengaruhlah. Jadi secara politik Inggris pernah dikuasai Prancis, ya, tanda kutip ya, termasuk jadi budayanya mempengaruhi. Makanya nanti banyak bahasa Inggris yang silent. Jadi ada hurufnya tapi kita tidak bunyikan. Dari bahasa Latin dulu kerajaan Romawi ya, itu bahasa Latin. Roman alfabet ini juga dari Romawi ya, ABC itu dari Roma. Ya, itu pengaruh. Jadi hampir 30% dari Prancis dan Roma. Jadi mereka saja sudah 60%, berdua itu saja. Tambah Yunani, Greek. Pelajaran yang kita pelajari di sekolah semuanya itu dari Yunani ya. Misalnya psychology, biology, physics ya, gitu. Nah, jadi gitu ya jawabannya. Oke, berikutnya. Ya, bisa juga DGE. Ya, kalau ketemu gini bujukan aja J, karena G-nya ketemu E. Ya, drawbridge, badge, mudge, judge, courage, fudge, bridge, pledge, nudge, knowledge, ledge, edge. Ya. Nah, terus itu baru huruf ya. Huruf kalau ada 26 huruf kan A, B, C, D sampai Z ya. Itu baru huruf G. Huruf G itu punya 2 bunyi gitu kira-kira ya. Cara penulisannya juga bagaimana. Ya sempat dibahas. Sekarang question langsung ke vokal, dan vokal ini kita gabung ya. Bunyi vokal itu ada vokal pendek dan vokal panjang. Nah, dalam bahasa Inggris ada juga namanya diphthongs ya, atau dibilang vowel digraphs. Ya, digraphs itu adalah dua huruf yang digabung membentuk bunyi baru ya. Itu diphthongs. Diphthongs itu jadi huruf O meluncur ke I. Ya, jadi luncurnya langsung aja. Enggak dibentikan, enggak O, I. Enggak begitu ya. O sama I, oi. Bunyi ini dalam bahasa Indonesia kita punya. Jadi dalam bahasa Inggris juga punya bunyinya. Cuma ada yang memang bahasa Indonesia kita tidak punya bunyi bahasa Inggris. Contohnya TH ya. Kita nggak punya bunyi itu. Ya kalau oi ini kita punya. Sepoi, angin, sepoi, sepoi, oi, oi. Ini bunyinya. Ya. Cuma dalam bahasa Inggris penulisan oi itu bisa OI, huruf O dan I, bisa OY, huruf O dan Y. Ya, kita lihat contoh kata-katanya. Point, moist, joint, choice, toil, foil, avoid, oil, oil, noise, voice, coins, boil, soil. Ya. Lalu kita lihat lagi. Oi. Tadi ya. Spellingnya, penulisannya bisa OY, O dan I, bisa OY, O dan Y. Ingat tadi question bilang apa? Y itu apa? Semivowel. Ya, kalau dia di tengah dan di belakang dia jadi vokal. Kalau di depan dia konsonan. Ya. Jadi kalau OY ini bunyinya OI, sama seperti OY tadi, OI. Ya, jadi kita pede nih, setiap bunyi ada OI sama OY langsung aja baca OI. Hoy, oyster, loyal, enjoy, roy, annoyed, toys, toy, rich, destroy, boy, joy. Ya. Nah, ini daftar katanya. Ya, yang mana tulisannya pakai OI, yang mana pakai OY. Ya. Kalau kalian baca join, moist, spoil, point, boil, coin, voice, oil, soil, choice, avoid, moisture, appoint, noisy, broil, boil, oink, hoist, rejoice, toilet, turmoil, noise. Sedangkan OY, ahoy, annoy, boy, cowboy, coy, decoy, deploy, destroy, employ, enjoy, joy, loyal, oyster, ploy, royal, soy, toy, troy, voyage. Ya. Nah, membedakannya gimana? Begini, umumnya kalau OI ya bisa di tengah umumnya dia, di tengah diapit oleh konsonan. Ya ada sih 1-2 kata di depan, contohnya oil, ya. Tapi nggak banyak kata yang OI di depan, ya. Mungkin oil salah satunya. Paling banyak katanya itu di tengah. Jadi huruf itu ya diftong ini ya atau vowel digraph ini ada di tengah, ya. Ke oin. Jadi cara bagi itu kan bunyi K itu, bunyi C itu O itu oi, kasih N. Jadi ke oin, coin, soil, oil, boil. Jadi dia di tengah kebanyakan. Sedangkan OY, OY itu ada di belakang kata. Ya, boy, toy, joy.
Bisa juga ditambahkan bunyi lain ya, loy kasih loyal, gitu ya, destroy, ya. Jadi kita tahu nih cara bacanya dan cara menulisnya juga tentunya, ya. Oke, nah tentunya kalau kita sudah tahu katanya, kita buat kalimatnya dan kita baca. Jadi kalimat sederhana saja. Roy is a coy boy. The noise will spoil the boy's joy. Troy will join the boys. Avoid the poison in the oil. Roy points to his choice. Don't spoil the boy's joy, Troy. Ya, atau tongue twister. Ya, kita latih ngomong cepat ya. Dan pertama cara tongue twister itu begini ya. Bacanya perlahan aja. A noisy noise, a noise, an oyster. Lalu kita baca agak cepat sedikit. A noisy noise, noise, an oyster. Lalu kita baca cepat. A noisy noise, a noise, an oyster. A noisy noise, an oyster. Gitu. Ya, itu namanya tongue twister. Toy boat, toy boat, toy boat, toy boat. Toy boat, toy boat, toy boat, toy boat. Toy boat, toy boat, toy boat, toy boat. Gitu ya. Ini ngelatih lidah kita supaya bisa baca cepat. Ya. Tentunya kita juga bisa baca dong kata-kata yang ada oi-nya. Ya, toys and coins. Roy was a boy. Roy had lots of toys. They gave him lots of joy. He shared them with other boys. Toys were something they could all enjoy. Roy also had lots of coins. He used them to buy some oil. Then he bought some oil. He also bought some soil. Ya, otomatis kita bisa baca ya dengan tepat benar, bahkan sih. Ya, oke. Lalu ada namanya di sini bilangnya three graphs ya. Jadi 3 tulisan IGH, IGH gitu ya. Nah, umumnya GH itu tidak dibunyikan. Nah, kembali lagi ya, pengaruhnya dari bahasa lain ini. Ya, GH tidak dibunyikan. Ya, otomatis. Dan huruf I di depannya akan dibunyikan jadi vokal panjang. Nama vokal panjang itu bunyi namanya dia, I. Kalau pendeknya I. Ya, jadi kalau bilang peniti, pin, gitu ya. Bilang tinta, ink. Ya, itu I. Ya, tapi kalau ini jadi I. Seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, nama huruf itu I. Itu bunyi panjangnya huruf I. Ya. Jadi otomatis kita langsung bisa baca semua kata ini dengan tepat. Ingat, GH, huruf GH-nya jangan dibaca. Ya, jadi kalau tinggi itu high, gitu ya. Mendesah, sigh. Ya, terus lanjut semua. Tapi kalau T di belakang ya bunyi. Ya, jadi flight, light, might, night, bright, sight, sight, bright, light, night, delight, die, bright, night, fight, light, light, twilight, highlight. Gitu, ya. Nah, dalam cerita pun kita juga bisa baca, ya. The knight who wouldn't fight. This knight thought to fight was not right. Each night, when a fight was in sight, he would sigh. Fighting gave him a fright. He was in a mighty plight. Then he had a bright idea. He got a knight who liked to fight for him, and he stayed out of sight. Ya, ya. Ini kalau belajar baca bunyi ya begini, gitu ya. Kita bisa baca membunyikannya dengan baik. Ya, otomatis nanti kalau ada soal-soal sederhana seperti ini, karena kita sudah bisa baca, ya kita bisa membacanya ya. Instruksinya juga kita paham. Contohnya ini, write the correct word under the picture. Ya, ini center namanya light. Biasanya dibilangnya flashlight. Ya, flashlight. Ya, itu ada warna hijau, berarti itu right. Turn right, belok kanan. Ya, ini ada anak 2 berantem, berarti fight, gitu ya. Kemudian choose from the following words to fill the gap. Nah, kalau kita
Kalau kita paham, tinggal taruh aja. Ada tonight, high, light, high, right. Number 1, it was windy and we held on to our hats. Ya, we held on tight. Ya, pegang erat-erat. Number 2, when it got dark, Connor put the light on. Nyalakan senter. Number 3, at the end of the street, turn right. Ya, di ujung jalan belok kanan. Number 4, the plane was high up in the sky. Pesawatnya tinggi di atas awan. We are sleeping in a tent tonight. Kami tidur malam ini di tenda. Ya, jadi begitu caranya. Kemudian pola yang berikutnya. Jadi ada 44 bunyi ya. Koesian bahas tadi bunyi huruf G dulu ya. G bunyinya 2, G dan J. Ya, lalu ada tadi namanya trigraphs ya, ada 3 huruf berurutan IGH polanya. Berarti bacanya I saja, kiranya nggak perlu dibaca. Ya, itu tipsnya kan. Nah, kemudian sekarang magic E. Nah, ini sering ketemu banyak kata ini dalam bahasa Inggris yang kita bacanya apa nih gitu ya. Jadi polanya begini ya. Yang warna biru itu kalau hanya warna biru tidak pakai huruf E di belakang, itu akan dibaca jadi short A sound, bunyi vokal A pendek. Ya, nanti Kostian baca ya, cara bacanya begini. Ya, kalau ini bacanya tentunya eight, ya, cane, fight, fine, note, hope, make, plain, quiet, fine, hold, move. Ya, jadi kenapa dia dibilang magic E? Karena dia huruf E ini kalau di belakang dia ada tapi dia tidak bunyi. Dan dia perintahkan, nah ini dia magic E. Dia sulap ya, dia sihir. Huruf A di depan jadi bunyi vokal panjang. Ya, gitu ceritanya. Contohnya ya, dari kata tadi ya, at. Ya. At. Tapi kalau dikasih E di belakang, kita bilang silent E atau magic E. Jadi bacanya ate. Itu past tense dari eat. I eat, I ate. Ya, seperti angka 8 juga ate. Sama bunyinya. Ya, pet. Itu binatang peliharaan. Ya, kita kasih silent E di belakang, jadi Pete. P-nya besar berarti nama orang. Peter. Kalau namanya Peter, biasa dipanggilnya Pete. Ya. Kemudian bit. Sedikit. Give me a little bit. Nah, kalau kasih silent E, kasih magic di belakang, berarti dia bacanya jadi bite. Menggigit. Not, tidak. Ya, I do not know. Saya nggak tahu. Tidak. Ya, kalau dikasih magic E, belakangnya huruf E, berarti bacanya note. Catatan. Ya. Do you have a note? I want to write a note. Cut, potong. Tapi kalau kasih magic E di belakang, bunyi jadi cute, lucu. Ya, ini magic E. Ya, jadi kalau kita belajar pola, kita bisa baca dengan benar, tepat, dan tentunya fasih ya. Kalau fasih itu dilatih ya, nggak ada belajar sekali langsung fasih gitu ya, nggak ada. Kursus mana yang bisa begitu gitu ya. Ya, contohnya ini tadi ya, BOSI ya, berarti pakai A ya. White, shine, spike, knife, price, grime, slice, price, mile, drive, slide. Ya, nanti kita bisa bedakan nih, yang bunyi pendek sama panjang. Bunyi pendek huruf I itu I, seperti ini bahasa Indonesia ya, I sama aja bunyinya I. Cuma kalau bunyi panjangnya nama huruf itu apa? I. Jadi kita baca beat, bite, thin, fine, rip, right, sit, side, dim, dime, lit, light, quit, quiet, tick, hike, make, mic, hit, kite, bill, bile, meet, might, hit, hide, hip, hike, read, ride, tim, time, read, fight, tick, light. Ya, otomatis kita bisa baca cepat. Ya, sekarang kita masuk ke phonetics. Ya, tadi metode pertama kita pakai phonics, yang kedua kita pakai phonetics. Ya, phonetics itu belajar articulatory phonetics. Ya, ini yang kita pelajari. How speech sounds are produced. Bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Tentunya ini menyangkut dengan organ-organ ucapan kita.
mulut. Di mulut itu ada bibir, ada gigi, ya, ada lidah, ya. Dan udara itu keluar dari vocal cord, dari tenggorokan kita, ya. Dia pisah dua, nanti bisa ke mulut sendiri, bisa juga nanti ke hidung. Ada ke hidung, ada bunyi yang dari hidung, ada, ya. Contohnya bunyi dari hidung, ya, kalau bisa lihat di gambar di sini, itu ada di atas itu ada namanya nasal, ya, nose, itu nasal, nasal, ya, itu artinya hidung. Bunyi ini diwakilkan misalnya dengan huruf 3 huruf, ya, huruf M, huruf N, huruf eng. Eng itu NG. Bahasa Indonesia punya huruf ini semua, ya. NG punya juga eng, ya. Kenapa dari hidung? Ketika kita hambat udara itu, maka dia akan berhenti membunyikan bunyi itu. Contoh M, ya. Bunyi M itu adalah Nah, bunyinya begitu. Ketika kita tutup hidung kita, otomatis ini nasal, ya. Ya. Ketika kita tutup, huruf M-nya berhenti. Bunyi huruf M. Coba, ya. Boleh dicoba. Begitu juga N. Karena memang keluar udaranya dari hidung. Ketika kita hambat, berhenti dia. Begitu juga eng, NG. Ya, makanya itu huruf M, huruf N, dan huruf bunyi eng itu dibilang nasal sounds, bunyi-bunyi dari hidung. Ya, jadi kalau belajar phonetics kita belajar bagian organ ucapan kita mana saja nih yang menghasilkan bunyi ini, ya, bunyi M tadi, gitu, ya. Gitu, itu bilabial, berarti bibir kita dikatup, ya, gitu, ya. Ini bahasa teknisnya dari phonetics, ya. Nah, kalau bisa dilihat, ya, memang Kostian sarankan kalau belajar, kalau bisa untuk pertama belajar phonics dulu, ya. Kalau sudah mahir jago bahasa Inggris, coba belajar phonetics, ya. Karena belajar phonetics, belajar simbol dulu, ya. Sama seperti belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Arab, kita juga harus tahu karakter mereka, ya. Karakter tulisan maksudnya, ya, karakter mereka. Nah, ini simbolnya dalam phonetics, ya, IPA, International Phonetic Alphabet. Jadi kalau alfabet yang tadi pakai phonics, makanya saya bilang lebih mudah pakai phonics. Kenapa? Hurufnya itu tinggal kita coding aja, langsung jadi bunyi. Kalau dalam phonetics, kita harus rubah dulu jadi lambang bunyi dulu. Ya, misalnya ini, ya, vokalnya ada 20 bunyi, ya. Ya, lalu konsonannya ada 24, total 44 bunyi. Ya, ini bunyi semuanya. Ada yang sama P, ya, B, T itu sama tulisannya. B, T gitu, ya. Tapi CH bunyinya C, itu T sama S panjang begitu. J itu malah D sama kayak angka 3, itu J bunyinya. Contohnya begitu, ya. Ini huruf I ada titik 2 sama I kapital apa? Ya, I titik 2 itu panjang. I kapital pendek, I. Jadi I atau pendek panjang. I gitu. Ya, ini belajar phonetics. Memang dengan baca pakai phonetics ketepatan itu 100%. 100%, tapi tantangannya adalah kita harus belajar karakternya dulu, ya, ini untuk lambang-lambang fonetiknya dulu. Sedangkan kalau phonics tidak perlu, kita alfabet semua sudah tahu, ya kan? Tinggal kita pahami saja bunyinya apa, gitu, ya. Nah, jadi tadi, ya, kalau alfabet itu ada namanya A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini cara bacanya begini, ya. Nah, kalau bawahnya itu pakai lambang fonetik cara bacanya, ya. Misalnya huruf J, itu tulisannya kalau fonetik itu ada D sama kayak angka 3, ada E sama I uppercase. Jadi bacanya J, begitu, ya. Huruf Z itu bisa Z juga, bacanya Z atau Z. I-nya panjang kan, titik 2 tuh, begitu, ya. Ya, ini lebih lengkap, ya, tabelnya untuk belajar phonetics. Jadi kata I contohnya, I-nya panjang jadi bacanya I. Contoh di kata domba, sheep, eagle, field. Tapi kalau I pendek itu bisa dilihat seperti kapal, ya, kapal laut itu I-nya pendek jadi ship. Jadi kalau bilang kapal laut ship, kalau bilang domba sheep, sheep. Beda sedikit. Tapi tetap ada perbedaannya. Beda bunyi, beda arti nantinya, beda baca, gitu, ya.
Oke, yang menantang mungkin Kosen tunjukkan di sini. Kita tidak punya bunyi ini, ya, TH ini. Yang satu dilambangkan dengan seperti 0, ya, dikasih garis tengah. Yang satu kayak D, huruf kecil, tapi ada T-nya. Ya, ini dia voiced. Voiced itu yang D ini voiced, jadi dia bergetar. Vocal cord kita, tenggorokan ini dipegang nanti bergetar. Kalau yang kayak angka 0 garis tidak bergetar, namanya unvoiced. Ya, jadi unvoiced itu begini, sick, healthy, hits. Sedangkan yang voice bergetar ketika pegang nih, ada getaran di vocal cord kita, tenggorokan. Ya, vibrate, bergetar. Mother, ziz, with, gitu cara bacanya. Ya, nah ini perwakilannya phonetic symbol semuanya ada di sini. Ya, 44 bunyi. Consonants, vowels, and diphthongs. Diphthongs itu 2 konsonan tapi bunyinya satu, yang tadi ya, yang oi. Kan o sama i ya, tapi nggak oi, nggak gitu ya. Oi. Contohnya begitu. Nah, kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar spelling, Kosen tidak anjurkan spelling. Kenapa? Ya, nanti cara bacanya beda, gitu kan? Ya, ini contohnya. Huruf A itu bisa bunyi seperti ini ya. Yang satu, yang pertama bacanya apple. Yang kedua bacanya ask. Yang ketiga bacanya any. Yang keempat bacanya also. Yang kelima bacanya avoid. Yang keenam bacanya apron. Yang ketujuh bacanya area. Yang kedelapan bacanya pendek, wash. Ke-9 bacanya orange. Ke-10 bacanya chakra. Ya, bagaimana coba kalau kita mau kayak begini, ya kan? Nah, pakai phonetics, ini sebelah kanan pakai phonetics, Kosen bisa baca semuanya dengan tepat. Ya, pakai kanan ini, ya, bacanya tepat. Apple, ask, any, also, avoid, apron, area, wash, orange, chakra. Gitu, ya. Karena Kosen baca phoneticsnya. Kalau baca ininya bisa salah nih, ya. Tapi kalau baca kanan phonetics, insya Allah tepat kan, sesuai sama polanya kita bunyikan saja. Bagaimana kita baca ini? Ya, semuanya pakai OUGH, OUGH, ya. Dan ini Kosen bisa, ini 8 bunyi loh, ya, OUGH ini, ya. Coba bacanya apa? Ya, 1, 2, 3 bacanya sama. Ya, terus yang ada 2 kata bacanya sama. Ini lagi. Nah, bacanya gimana? Ini kita pakai phonetics, ya. Bacanya begini ya. Do, zo. Jadi de, z, beda ya. Do, zo, ozo. Kau, pro, rough, tough, enough, true, drought, plow. Ini salt, not, salt, bought, thorough, hiccup. Ya, kita kembali ke katanya. Urutan dari atas ke bawah ya. Do, zo, ozo, top, drop, rough, tough, enough, true, ini bacanya bow, drought, plow. Ini bacanya o, salt, not, salt, bought, thorough, hiccup. Nah, begitu cara bacanya. Ya, menantang ya. Oke. Nah, lalu kita lihat pola. Kalau diphthongs dalam phonetics, jadi sebelah kiri ini diphthongs-nya. Ada E sama I uppercase, huruf besar bacanya E. Dikata take, ini bacanya buy, boy, fear, care, go, tour, cow. Jadi Kosen bisa baca dengan tepat karena lihat phonetics sebelah kiri. Ya. Ya. Nanti juga ada namanya triphthongs. Jadi sudah bunyi diphthong dikasih lagi bunyi bunyi schwa. Ya. Ya, bunyi
diftongnya itu cuma 5 yang diambil. Diftong ada 8, tapi 5 yang diambil yang I, L, E, U, sama OI. Lalu kasih bunyi E. Contohnya ini ya. I. Jadi kita ngomong dialogue, client, lion, tyrant, dryer. Ya, ini pakai UK. Ya, IPA-nya punya UK, United Kingdom. Ya. Lalu ada triptongs yang berikutnya our. Ya, jadi bacanya nowadays, flower. Ya, ada yang a, gray, player, ya, savior. Lalu ada our, lower, thrower, follower. Ada oi, gitu ya bacanya. Lawyer, employer, lawyers, royal. Ya, ini dari diphthong. Kalau bisa diphthongs, bisa baca triphthongs. Ya, oke. Ini contoh-contoh triphthongs ya. Bacanya iron, dialogue, liar, trial, liable, client, quiet, lion, riot, inquire, tyrant, tire, dire, flyer. Ini konsisten pakai UK IPA ya. Kalau pakai US tentunya R-nya bunyi ya. Dire gitu ya, flyer gitu ya. Cuma konsisten pakai yang UK, makanya bacanya dire, flyer gitu ya. Oke. Ya, diphthongs yang berikutnya our, ours, sour, flower, devour, coward, avour, nowadays, flower, shower, tower, power, cower, shower, powerful. Jadi R-nya memang nggak bunyi ya kalau pakai itu ya. Ya, ini Kosian rasa sudah hampir lebih dari target ya, 11.13. Mungkin Kosian bisa kasih satu lagi ya. Ini ya bunyi huruf L dalam penulisan spellingnya itu double ya. Bisa L1, bisa L double. Jadi kata lady, live, little, long, like, hello, hello, fellow, foolish, feeling, holiday, hello, call, hell, will. Kosian baca yang kanan. Ya, yang kanan itu pakai IPA. Ya, nggak bakalan salah kalau baca begitu. Ya, oke. Nah, dalam huruf L itu rupanya ada clear L dan dark L. Apa itu? Clear itu kan bersih ya? Enggak, dalam hal ini jernih atau jelas. Ya, dark itu agak gelap, artinya hampir tidak kedengaran bunyinya, tapi dia ada. Ya, bunyi sebetulnya, tapi bedanya begini ya. Kalau clear itu biasanya di depan, jadi Nah, L itu ketika di depan, ketemu vokal biasanya ya, ketemu vokal, nanti dia misalnya begini ya, look. Jadi langsung jatuh lidah kita. Jadi kena ke langit-langit terus dikasih vokal, otomatis dia lepas dari langit-langit itu ya. Look. Nah, itu clear. Tapi kalau dia di belakang, biasanya lidah kita di langit-langit depan ini, langit-langit atas, dia nempel. Ya, bill. Nggak turun, sudah berhenti di situ. Look, bill. Udah berhenti di situ. Nah, itu namanya dark L. Ya, jadi kalau saya baca yang clear dulu ya, depan semua ya. Look, leak, let, lock, leave, let, lock, late, loud, list, line. Yang sekarang yang dark. Bill, bulk, lil, middle, feel, feel, canal, dull, full, full. Ya. Nah, nanti ini di bawahnya itu ada namanya IPA transcription. Jadi
tulisan bahasa Inggris biasanya, tulisan biasa, teksnya, pakai Roman alphabet, lalu ditranskrip jadi IPA, seperti ini. Nah, bacanya begini ya. He who laughs last, laughs best. Gitu, ya. Yang kedua, Lake Superior is the largest of Great Lake. Yang ketiga, the leaves turn yellow in early autumn. Ini memang pakai IPA-nya British ya, UK. Oke, bedanya sedikit kok, bunyi di vokal sama konsonan tidak banyak dengan American. Itu saja. Ya, oke, I think that's all my presentation. Oke, thank you for participation. Kita kembali lagi ke Pak Giri dan Mbak Azra. Oke, terima kasih Pak Tian, Coach Tian. Wah, menarik banget nih ya. Jadi kalau memang menurut Coach Tian itu, kalau kita mau belajar pertama kali kita belajar dari phonics, fonetik ya Pak? Ya, sebetulnya kita perbanyak kosakata sebetulnya ya. Untuk bisa, ya bahasa Inggris kosakata dulu. Hanya kalau kosakata saja menurut saya kurang pas. Kenapa? Nanti bingung cara bacanya. Makanya diimbangi dengan phonics dan phonetics ini gitu. Oke. Baik, baik. Saya belajar banyak ya, tapi kadang-kadang ini mungkin pengalaman saya ya, Pak. Kadang-kadang mungkin kalau di beberapa sekolah mereka nggak mulai dengan pembahasan terkait phonics, fonetik, kadang-kadang langsung masuk ke vocab, langsung masuk ke grammar. Jadi memang kalau ini saya juga karena saya mantan guru international school ya, jadi di phonics ini diajarkan di TK-TK internasional. Jadi semua TK internasional dan elementary awalnya, kelas 1, kelas 2, kelas dasarnya, kelas pertama, mereka belajar ini phonics. Ya. Sedangkan phonetics, kalau di Indonesia belajarnya phonetics. Tapi anak-anak bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris yang belajar S1 dan S2. Ya, jadi phonetics yang tadi itu dipelajari sama anak-anak sastra Inggris. Jadi nggak ada mahasiswa kita pun kalau diajarin begini juga bingung. Ya. Gitu. Memang pada dasarnya kita tidak ada program bahasa Inggris itu kita mulai dengan grammar. Ya vocab juga sebenarnya nggak terlalu sering kita bahas. Cuma dikasih ini vocabulary-nya. Tapi cara bacanya pun tidak dikasih tahu. Nah itu sayangnya di situ. Jadi yang saya bilang tadi, kita itu mau ngomong takut salah. Salah ngomong, salah sebut, salah ucap. Akhirnya kita nggak mau ngomong. Gitu, betul, Pak. Betul. Baik. Menarik. Wah, ini baru sebagian ya, Pak. Masih banyak lagi nih ya, nanti tersembunyi di kursusnya. Ya, cuma baru berapa bunyi. Oke, silakan Mbak Azara untuk memulai sesi Q&A. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Baik teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Tian, teman-teman bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah tersedia di layar teman-teman. Boleh ditulis di Q&A, itu ada satu, kayaknya Mbak Zara. Tapi dia nulisnya di chatting sih. Oke, ini dari Arif Nurjaman ya. Seperti kata Pak Giri, kita di sekolah umum rasanya tidak pernah belajar ini. Nah, bagaimana cara transformasinya agar bisa belajar dengan metode ini? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kita yang sudah sudah biasa belajar dengan program sekolah, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, coachnya juga biar sudah hampir setengah abad umurnya masih belajar sampai hari ini. Jadi kita mulai dari sekarang, dari yang kecil, tetap bisa. Asal tadi ya, yang Pak Giri kasih itu motivasi ya. Motivasi, terus kita juga harus komitmen. Lalu jangan lupa bikin planning. Karena kalau kita tidak merencanakan, nanti kita gagal dalam perencanaan. Kita rencanakan dulu mau belajarnya bagaimana. Kecepatan dan ketepatan itu tergantung kemampuan kita. Kita perlu tahu diri kita. Jadi bisa, mau kapan saja mulai, tapi mulai dari sekarang dan dari yang paling mudah ya. Itu sarannya Coach Tian. Bisa. Begitu. Oke, terima kasih Coach Tian. Dan ada pertanyaan selanjutnya ini dari Eka Endaria. Apakah bila anak diajarkan fonik, tapi belajar bahasa Indonesia menjadi bingung, Coach? Kebetulan saya guru TK. Jadi begini,
Kalau kalian dulu di international school, ya, jadi anak-anak lebih kuat bahasa Inggrisnya ketimbang bahasa Indonesianya. Karena memang kita tiap hari pakai bahasa Inggris. Justru kita, tantangan kami mengajarkan mereka bahasa Indonesia. Karena mereka masuk sekolah yang juga National Plus ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi cuma logatnya mereka akhirnya memang. Jadi begini ya contohnya, jangan lari. Jadi L-nya bunyi Inggris gitu ya, bunyi Inggris. Nggak apa-apa, tapi mereka juga paham bahasa Indonesianya. Nah, justru kalau kita kuat dalam bahasa Indonesia, anak-anak kita kuat dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, diajarkan begini. Nah, sebetulnya begini, ajarkan mulai dari sekarang dan pelan, ya, satu-satu yang ringan. Jangan langsung kita ajarkan semuanya. Apple, bottle, langsung begitu, nggak usah. Ya, kasih bunyi A dulu hari ini satu huruf gitu aja, nggak usah borongan gitu, anak-anak juga bingung, pelan-pelan. Yang membuat anak bingung muatannya terlalu banyak gitu ya, satu-satu, tapi kita sampai target kok, yang nggak perlu banyak-banyak. Belajar itu sehari ya, kalau di Udemy ini 15 menit 30 menit aja sehari, tapi konsisten ya, nggak perlu borongan juga gitu, yang penting kita paham begitu ya, polanya begitu ya. Oke, terima kasih Coach Tian. Selanjutnya pertanyaannya nih masih ada yang di chat ya. Dari Febrianti. Coach, di slide tadi ada kata good. Mengapa dibacanya good, G-U-D, bukan good, G-W-D? Oke. Kan tadi saya bilang ya, jadi kalau OO itu, double O ya, double O itu bunyinya either U, pendek ya, ini kalau lihat mulut kalian, U, atau dia panjang, U. Nah, ini agak monyong mulutnya, U. Ya, jadi kalau tahu burung kuku, ya, kalau di jam grandfather's clock gitu ya, jadi kalau jamnya teng, teng, keluarlah tuh burung itu. Jadi dia bilangnya gini, kuku, kuku. Nah, itu belajar yang bagus buat bunyi U. Ingat, beda bunyi, beda arti ya, gitu. Nah, jadi good ya, bisa tekniknya begini. Kalau bunyi pendek itu biasanya belakangnya kak. Jadi book, cook, look, shook, itu begitu polanya. Ya, walaupun kembali lagi saya bilang ada tricky words. Kata-kata yang tidak dibaca u-nya pendek yang shook tadi ya. Rook itu dibacanya agak panjang. Ya, cuma 3-5 kata. Itu gampang dihafalkan. Ya, sedangkan yang lain selain dari K ya bunyinya banyak kan pakai long, good, ya, mood gitu ya. Itu kalau belajar pakai phonetics gitu ya. Ya, berikutnya. Oke, terima kasih Coach. Nih, berikutnya di Q&A ada Femi Ambarwini. Pada usia berapa memulai mengerjakan fonetik sebaiknya dan mulai dari mana? Kalau phonetics saya ajarkan jangan buat anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa, ya bolehlah pakai phonetics. Tapi kalau bisa, orang dewasa juga yang baru belajar bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya belum kuat, pakai phonics dulu. Ini di Udemy ini ada langsung 2 program ya, langsung satu video itu pakai phonics dulu, baru phonetics. Jadi kembali lagi, yang baru bisa sama yang baru mau belajar bahasa Inggris, yang mau coba untuk memantapkan bahasa Inggris, yang pakai phonics dulu. Tapi kalau udah yang jago, silakan pakai phonetics ya. Kalau sudah bisa phonics, baru ke phonetics. Jangan phonetics dulu, ya, karena kita belajar ini. Sedangkan anak-anak juga kalau diajarkan bahasa Indonesia, bunyi bahasa Indonesia yang tadi babi, bu, bebo, tiba-tiba diajarkan bahasa Inggris, bat, bat, itu baca bat, gitu. Bingung. Ya, mantapkan dulu. Makanya kata Coach Tian, mantapkan dulu anak itu. Dia mau kuat di mana dulu. Ya, saran Coach Tian, kita bahasa ibu kita Indonesia, bahasa Indonesia aja dulu. Ya, pengalamannya Coach Tian, anak-anak itu international school, anak Indonesia ngomong Inggris. Kita susah ngomong ngajarin Indonesianya. Bisa. Kan kita punya teknik, ada metode juga. Bisa. Cuma nanti levelnya mereka jadi level Inggris tadi ya. Mr. Christian, boleh saya tanya? Begitu jadi ngomongnya, logat intonasinya juga. Gitu ya. Tapi bisa ngomong Indonesia, cuma jadi kok ini orang Indonesia ngomongnya kok kayak begitu. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Coach Tia. Nah, ini ada nggak tahu ya namanya siapa, Anon soalnya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Giri sama
pertanyaannya untuk Pak Giri, di Udemy yang free course itu dari awal sampai selesai materi, apakah benar-benar free atau mungkin ada akses terbatas di tiap materi antara yang bayar dan free? Oke, ini dari anonim ya. Ya. Nah, di Udemy itu ada kursus yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, kalau dari awal sudah gratis, itu full gratis sampai akhir. Nah, kalau yang berbayar, ya udah sekali bayar, nanti aksesnya selamanya. Cuma memang ada perbedaan perlakuan antara kursus gratis dengan berbayar. Misalnya kalau kursus gratis itu nanti nggak dapat sertifikat ketika telah menyelesaikan kursus. Kemudian ada beberapa fitur yang nggak ada kalau di kursus gratis. Misalnya nggak ada Q&A dan sebagainya. Tapi kalau di kursus berbayar, itu full, nanti dapat sertifikat. Tetapi ada kalanya kursus berbayar itu dibuat gratis. Misalnya diberikan kupon. Nah, itu tetap diperlakukan seperti kursus berbayar. Meskipun misalnya dibuatkan kupon gratis oleh si instruktur. Nah, itu nanti ada kejutan tuh nanti di akhir sesi, jadi tungguin aja dulu, jangan leave dulu. Oke, terima kasih Pak Giri. Dan selanjutnya masih dengan orang yang sama, ini pertanyaan untuk Coach Tian. Bagaimana cara membedakan kata yang phonics atau fonetik yang fonetiknya mirip namun katanya berbeda seperti si dan si? Ya, itu namanya homonim maupun homograph. Homo itu artinya the same, sama ya. Mulai dari homonim, namanya sama, nim itu nama. Contoh, misalnya kita bilang duck. Oh, kita tahu semua duck itu bebek. Iya, jangan lupa, duck itu juga bisa kata kerja, merunduk. So, kalau I duck my head, bukan kepala saya bebek ya, I duck my head. Nah, begitu. Tapi kalau so duck, ya itu homonim. Homofon bunyinya sama, si melihat dengan si laut. Tinggal kita pakai konteks kalimatnya apa. I see the sea lion at the sea. Saya lihat anjing laut di laut. Kan begitu. Ya tulisannya sama, bacanya sama. Sama, nggak ada beda. Kata bunga, flower, dan kata tepung terigu, flower juga. Masa I make a cake with flower? Masa bikin kue pakai bunga? Mungkin aja ya kalau orang Thailand. Tapi enggak. Biasanya ya tepung terigu dong, bikin kue pakai tepung terigu. I pick a flower. Masa saya petik tepung terigu? Enggak dong, saya petik bunga. Konteksnya ya. Jadi inilah kalau kita belajar bunyi, kita juga belajar konteks secara tidak langsung. Terus homographs, kata live. Saya tinggal. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Tapi bisa juga bacanya live dengan tulisan yang sama. I watch Blackpink concert live. Nah, gitu ya, nonton siaran langsung. Gitu. Bukan saya nonton Blackpink tinggal sama Blackpink, enggak. Gitu ya. Oke, terima kasih Coach. Teman-teman, mohon maaf sekali karena jam sudah menunjukkan pukul 11.28 ya, sebentar lagi 11.30. Jadi kita ambil satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Lana Borsip. Itu pertanyaannya untuk Coach Tian. Coach, saya mengajar phonics khusus buat anak-anak expert ya ini harusnya. Tiga bulan terakhir saya punya anak private lokal Indonesia yang saya ajar mulai dari phonics. Tapi kendalanya adalah bersamaan dia juga belajar mengeja bahasa Indonesia. Nampaknya anak ini bingung karena adanya perbedaan suara dalam bahasa Inggris itu. Bagaimana membimbing? Bagaimana membimbingnya? Bagaimana membimbingnya, Coach? Oh iya, mengimbangi, maaf. Bagaimana mengimbanginya, Coach? Sementara anak belajar dengan saya hanya 2 kali seminggu. Tapi papanya punya ekspektasi dalam 6 bulan ke depan sudah bisa baca dalam bahasa Inggris level anak-anak tentunya. Terima kasih, Coach. Ya, jadi harus bicara sama papanya. Begini, ini anaknya jangan kita les bahasa Indonesia, kita yang pegang juga. Nggak efektif. Anak justru bingungnya di situ. Walaupun kita gurunya beda, dia guru bahasa Indonesianya ada, kita ngajar bahasa Inggris pakai phonics. Tetap, kita juga kerjasama sama guru bahasa Indonesianya. Intinya, kebingungan anak itu adalah tahap dia mau mengerti. Kita awalnya juga bingung belajar segala sesuatu, dimulai dari kita bingung, terus kita cari tahu. Ya, kalau bingung kita nggak peduli, itu nggak mau belajar. Ya, bingung terus kita cari tahu. Anak-anak juga begitu. Mereka bingung, tapi nanti mereka akan paham kok. Cuma tadi, jangan mengajarkan bahasa Indonesia dan Inggris kita juga gurunya, ya itu hindari seperti itu.
Karena anak justru lebih bingung. Katanya kemarin begini, kok sekarang begitu. Nah, begitu ya. Nah, kalau gurunya lain, nah kita bilang, ya this is in English, jadi kamu bunyinya begini, gitu. Selalu bilang gitu, this is English. You sound like this. Letter A make sound Karena huruf A dalam bahasa Indonesia bunyinya A, begitu. Yang utama kita ngomong sama ayahnya, ya. Namanya belajar itu proses. Seminggu 2 kali itu tidak memang kalaupun anaknya secerdas Einstein juga belum tentu. Bahasa itu kebiasaan, bukan masalahnya matematika. Dikasih rumus bisa, tidak. Kebiasaan itu harus dilatih setiap hari. Jadi kalau kata pasien ya, kamu nego sama orang ayahnya, bilang 6 bulan paling tidak, dan itu dengan catatan kalau bisa bahasa Indonesia stop dulu gitu. Kita nego gitu, target memang kita harus capai, tapi juga ada lihat keadaan juga dong, bisa nggak kita capai itu. Bahasa itu nggak bisa cepat-cepat begitu dengan seminggu 2 kali gitu. Itu saran konstian ya, jangan kita bunuh diri lah ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Coach Tian. Nah, nanti setelah ini ada bonus yang akan disampaikan oleh Mbak Azara. Nah, nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di platform Udemy. Nah, seperti apa? Nah, silakan Mbak Azara. Oke, teman-teman, seperti yang saya bilang di awal, untuk teman-teman yang setia, masih setia di webinar hari ini, itu akan ada bonus. Nah, bonusnya ini adalah gratis akses ke kursus ballet. Nah, jadi Coach Tian ini punya kursus yang di-upload di Udemy, itu panduan lengkap berbahasa Inggris dengan metode fonetik. Nah, itu teman-teman bisa akses secara gratis. Di sini terlihat ya, harganya itu 569.000. Jadi lumayan banget nih teman-teman dapat akses kursus gratis dari ballet. Nah, kursus ini durasinya kurang lebih 5 jam. Aksesnya bisa digunakan seumur hidup. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar bisa kapan saja. Dan nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan kursusnya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat gitu. Nah, nanti ini ada linknya. Jadi teman-teman bisa klik linknya untuk mendapatkan akses kursus gratis dari ballet. Nah, linknya nanti dikirim lewat email dan batasan untuk daftar kursusnya ini tanggal 26 Oktober 2021. Jadi tanggal 24-25 buru-buru daftar ya teman-teman, karena ini lumayan banget gitu. Nah, ini kita udah di sesi akhir ya. Untuk menambahkan sedikit, boleh mundur lagi, Oke. Sarah? Nah, jadi nanti teman-teman dapat link, atau kalau misalnya ada yang mau di print screen nih, boleh aja, atau mau ditulis, dicatat, boleh. Nah, silakan mendaftar itu sebelum tanggal 26 Oktober, mendaftarnya. Nah, tapi kalau belajarnya kapan, bebas. Yang penting daftar dulu, nanti mau belajarnya tanggal 28 kayak, atau mungkin 28 November, silakan. Nah, ini satu kursus dari Pak Coach Tian tentang fonetik. Ada juga kursus Coach Tian yang lainnya, ada vocab ya. Pak, dan juga ada grammar. Nah, jadi kalau udah belajar satu, wah ternyata menarik nih, silakan nanti daftar beli kursus yang grammar sama vocabnya. Tapi kursus yang fonetik ini dapat support dari Coach Tian dan juga Ballet Training. Nanti silakan kalau ada yang mau catat, silakan. Atau mau di print screen, mau di foto, monggo. Tapi nanti juga kami akan kirimkan email sebagai reminder. Silakan Mbak Azara. Oke, terima kasih Pak Giri sudah dijelaskan secara lengkap. Nah, selanjutnya ini di minggu depan, itu Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, masih ada sesi terakhir webinar Udemy dan Ballet di Oktober ini ya. Nah, teman-teman mungkin bisa daftar registrasi ke link yang sudah tersedia. Ini adalah bit.ly/Udemy Ballet Oktober 04. Ya, sama persis caps lock-nya semua sama persis seperti yang ada di gambar di poster. Nah, sama nanti untuk teman-teman yang mengikuti sesi awal sampai akhir akan ada bonus. Dan webinar kali ini minggu depan itu akan membahas kiat mudah berjualan di akun Instagram. Nah, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang punya online shop atau mau mulai berjualan di Instagram. Ini sangat berguna buat teman-teman. Oke.
akan ada bonus nih untuk teman-teman dari Bale yang menghadiri sesi webinar dari awal sampai akhir. Berarti ada 4 sesi. Jadi kalau untuk teman-teman yang menghadiri empatnya gitu akan ada bonus lagi nih. Jadi banyak sekali bonusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apa mungkin ada tambahan dari Pak Giri? Oke, paling itu aja. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga acara hari ini berguna, kursusnya berguna. Saya juga akan daftar, Coach. Menarik nih, harus dipelajari. Terima kasih sekali lagi, Coach Tian, atas sesinya. Wah, menarik banget. Terima kasih juga Pak Saleh, Balai Training, atas kolaborasi terus. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa bersama-sama. Sama-sama Pak Giri. Oke, dan juga untuk semuanya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat berakhir pekan nih. Saya kembalikan ke Mbak Azara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian mungkin ya. Teman-teman bisa follow nih kalau mau tahu lebih dalam Udemy, ada sosial media Facebook dan Instagram. Saya Azara, pamit undur diri. Oke, Ya, terima kasih selamat siang. Pak Tian, Pak Giri, Assalamualaikum. sama Mbak Azara. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Argi. Ya, terima kasih. Sukses Silakan jika semua. ada yang ingin live. Terima kasih Coach Tian, Pak Giri, dan Pak Saleh. Sama-sama Mbak. Oke, mari saya end sesinya. Oke Pak. Selamat berakhir pekan. Sama-sama Pak, selamat berakhir pekan. Happy weekend. Happy weekend.